Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi mengenai pemanfaatan limbah anorganik. Dengan anggota dari kelompok 8 yakni Ingelaras Pramudita, Belia Nabila Reta, Risna Wahyuni Dongoran, dan Anissa Purnama Putri Hermawan. Baiklah, untuk topik pembahasannya yang pertama ada pengertian limbah anorganik, yang kedua ada pengelolaan limbah anorganik yang ramah lingkungan, yang ketiga yakni cara pembuatan barang bekas menjadi barang bermanfaat dalam kehidupan, yang keempat fungsi bahan yang digunakan dalam proses pembuatan, dan yang terakhir produk yang dihasilkan dari pengolahan limbah anorganik. Baiklah, untuk penjelasan dari masing-masing topik akan dijelaskan sebagai berikut. Oke, pembahasan pertama mengenai limbah anorganik. Limbah anorganik adalah limbah yang tidak dapat diuraikan oleh mikroorganisme di dalam tanah hingga menyebabkan proses penghancuran yang berlangsung sangat lama. Limbah anorganik ini berasal dari sumber daya alam yang tak terbaharui seperti mineral dan minyak bumi atau dari proses industri. Beberapa dari bahan ini tidak terdapat di alam seperti plastik dan aluminium. Sebagian zat anorganik ini secara keseluruhan tidak dapat diuraikan oleh alam, sedangkan sebagian lainnya hanya dapat diuraikan dalam waktu yang sangat lama. Limbah jenis ini pada tingkat rumah tangga misalnya berupa botol, plastik, dan kaleng. Limbah ini merupakan bahan buangan sebagai dampak dari eksploitasi lingkungan oleh manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Menurut golongannya, limbah ini terbagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama ada human secreta, yaitu bahan buangan yang dikeluarkan dari dalam tubuh manusia dan hewan seperti keringat, feses, dan urin. Yang kedua ada sawek, yaitu air limbah cair yang dibuang oleh industri atau rumah tangga seperti deterjen. Yang ketiga ada refuse, yaitu bahan sisa proses industri atau hasil sampingan kegiatan rumah tangga, misalnya plastik, logam, botol, kayu bangunan, sisa sayuran, nasi bekas, daun tanaman, atau barang-barang buangan. Yang keempat ada industri waste, merupakan bahan buangan dari sisa-sisa proses industri seperti zat pewarna, pelarut, limbah injeksi, dan lain-lain. Nah, limbah yang kita hasilkan setiap hari biasanya kita buang begitu saja tanpa kita pilah-pilah. Hal ini mungkin karena kita tidak tahu atau kita mungkin tidak mau tahu bahwa limbah tersebut dapat kita pilah-pilah menjadi limbah organik atau limbah anorganik yang dapat kita manfaatkan menjadi barang-barang yang lebih berguna. Limbah anorganik ini adalah limbah yang berasal bukan dari makhluk hidup. Limbah anorganik ini memerlukan waktu yang sangat lama atau bahkan tidak dapat terdegradasi secara alami. Beberapa limbah anorganik ini diantaranya ada styrofoam, plastik, kaleng, botol, bahan gelas, bahan logam, dan bahan beling. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengolahan limbah anorganik yang ramah lingkungan. Salah satu pemanfaatan dan pengolahan limbah anorganik adalah dengan cara proses daur ulang ataupun recycle. Nah, daur ulang merupakan upaya untuk mengolah barang atau benda yang sudah tidak dapat dipakai agar dapat dipakai kembali. Nah, beberapa limbah anorganik yang dapat dimanfaatkan melalui proses daur ulang misalnya plastik, gelas, logam, dan kertas. Baik, limbah yang pertama adalah limbah plastik. Nah, limbah plastik ini biasanya digunakan sebagai pembungkus barang. Plastik juga dapat digunakan sebagai perabotan rumah tangga seperti ember, piring, gelas, dan lain sebagainya. Keunggulan barang-barang yang terbuat dari limbah plastik yaitu tidak berkarat dan tahan lama. Oleh karena itu, upaya yang dapat dilakukan adalah memanfaatkan limbah plastik untuk didaur ulang menjadi barang yang sama fungsinya dengan fungsi semula maupun digunakan dengan fungsi yang berbeda. Yang kedua adalah limbah logam. Nah, limbah logam ini seperti besi, kaleng, aluminium, timah, dan lain sebagainya dapat dengan mudah ditemukan di lingkungan sekitar kita. Limbah dari bahan kaleng biasanya yang paling banyak kita temukan dan yang paling mudah kita manfaatkan menjadi barang-barang yang bermanfaat. Nah, limbah dari bahan kaleng ini dapat dijadikan berbagai jenis barang kerajinan yang bermanfaat, seperti vas bunga, gantungan kunci,
celengan, gift box, dan lain sebagainya, atau seperti contoh pada gambar yang telah disajikan. Kemudian yang ketiga adalah limbah gelas ataupun kaca. Limbah gelas atau kaca yang sudah pecah dapat didaur ulang menjadi barang-barang yang sama seperti barang semula atau menjadi barang lain seperti botol yang baru, vas bunga, cendera mata, atau seperti contoh pada gambar yang telah disajikan. Yang terakhir ataupun yang keempat merupakan limbah kertas. Nah, limbah kertas ini memang mudah hancur dan tidak berbahaya seperti limbah plastik. Namun, walau bagaimanapun, yang namanya limbah pasti dapat menimbulkan masalah jika berserakan begitu saja. Nah, limbah dari kertas ini dapat didaur ulang baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung artinya kertas tersebut dapat dibuat kerajinan atau barang yang berguna lainnya, sedangkan secara tak langsung artinya kertas dapat dilebur terlebih dahulu menjadi kertas bubur, kemudian dibuat berbagai kerajinan. Misalnya seperti kotak hiasan, bingkai foto, seperti pada gambar. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya yaitu cara pembuatan barang bekas menjadi barang bermanfaat dalam kehidupan. Jadi terdapat berikut ini cara pembuatan barang bekas menjadi barang yang lebih bermanfaat. Untuk yang pertama, membuat tas dari plastik bekas kemasan, itu gambarnya sudah ditampilkan. Langkah-langkahnya, yang pertama menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan, membersihkan plastik bekas kemasan sebelum digunakan. Terus yang ketiga, memotong plastik bekas kemasan menjadi 2 bagian. Yang keempat, membuat lipatan dengan berjarak 3 cm pada ujung atas dan ujung bawah kemasan. Yang kelima, menggunting lipatan-lipatan sebesar 3 cm untuk mendapatkan helai-helai plastik kecil. Yang keenam, menganyam potongan-potongan plastik yang sudah dipotong hingga bentuknya menyerupai baling-baling. Ujung anyaman harus berbentuk vertikal untuk mempermudah proses penggabungan. Yang ketujuh yaitu menggabungkan anyaman-anyaman plastik dengan menyelipkan anyaman pada bagian vertikal ke anyaman lainnya. Dilakukan secara terus-menerus hingga anyaman berbentuk melingkar seperti kantung. Yang kedelapan, membuat anyaman membentuk segitiga. Hubungkan ujung anyaman segitiga dengan anyaman segitiga lainnya agar saling mengunci dan membentuk tali yang panjang. Yang kesembilan, menjahit tali yang sudah dianyam agar menyatu dengan tas. Pastikan jahitannya kuat dan tidak mudah sobek. Yang kesepuluh, melapisi bagian dalam tas dengan furing. Nah, itu terdapat gambar tas dari plastik bekas kemasan. Lalu yang kedua itu membuat kria logam 3 dimensi. Itu gambarnya. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama siapkan alat dan desain atau bentuk yang akan diinginkan. Yang kedua, masukkan bahan logam ke dalam tungku dan tunggu hingga logam sedikit meleleh atau sangat panas. Yang ketiga, tempa logam dengan palu dan bentuk sesuai keinginan. Yang keempat, setelah selesai, haluskan logam dan kria logam 3 dimensi berhasil dibuat. Untuk yang ketiga, yaitu membuat lampu hias dari toples kaca yang tidak terpakai. Gambarnya sudah ditampilkan. Nah, langkah-langkahnya ini, yang pertama, siapkan alat dan bahan yang akan digunakan, yaitu toples kaca, kawat, tali rami, gelas kaca transparan, manik-manik kaca warna. Yang kedua, masukkan gelas kaca ke dalam toples dan letakkan di tengah. Yang ketiga, tambahkan manik-manik kaca warna untuk mengisi ruang antara gelas dan toples. Yang keempat, posisikan manik-manik kaca warna sampai menutupi gelas. Yang kelima, lilitkan kawat untuk mengelilingi bagian leher toples dan membuat cantolannya. Gunakan tali rami untuk menutupi kawat di bagian leher toples kaca. Yang keenam, masukkan lilin dalam gelas yang berada di toples dan jadilah lampu hias. Lalu untuk yang terakhir yaitu membuat tempat pensil dari koran bekas. Gambarnya sudah ditampilkan. Nah, langkah-langkahnya yaitu siapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Lalu yang kedua, memotong koran menjadi lembaran kecil dengan ukuran sama. Ukuran tergantung pada ukuran kerajinan tangan yang akan dibuat. Yang ketiga, mengambil selembar kertas dan gulung membentuk silinder kecil. Lakukan pada kertas yang lain hingga jumlahnya mencukupi. Nah, yang keempat, menempelkan ujung kertas dengan lem putih dan biarkan kering. Hal ini akan membuat silinder kertas menjadi lebih kuat. Yang kelima, memotong kardus berbentuk lingkaran, lalu lapisi seluruh permukaannya dengan koran. Yang keenam, menggunakan kardus sebagai dasar tempat pensil dan susun silinder berjajar secara vertikal. Dan yang ketujuh, menempelkan silinder-silinder kertas dengan lem putih hingga bentuknya mantap dan biarkan kering. Jika ingin memberikan warna, bisa menggunakan cat air atau cat akrilik, oleskan dengan kuas pada permukaan kerajinan tangan, tunggu hingga kering tempat pensil dan dari koran bekas siap digunakan. Untuk fungsi bahan yang digunakan dalam proses pembuatan. Yang pertama,
yakni membuat tas dari plastik bekas kemasan. Dalam pembuatan tas dari plastik bekas kemasan ini, bahan yang digunakan yakni plastik kemasan bekas seperti kemasan kopi, deterjen, dan lainnya yang fungsinya itu sebagai bahan dasar pembuatan tas tersebut. Untuk pembuatan kriya logam 3 dimensi, dalam pembuatan kriya logam 3 dimensi, bahan yang digunakan yakni ada logam bekas yang fungsinya itu sebagai bahan dasar pembuatan kriya logam 3 dimensi tersebut. Kemudian pembuatan lampu hias dari toples kaca yang tidak terpakai. Dalam pembuatan lampu hias, bahan yang digunakan yakni toples kaca yang tidak terpakai seperti toples kaca, kue lebaran, dan lain sebagainya yang fungsinya itu sebagai bahan dasar dari pembuatan lampu hias tersebut. Kemudian pembuatan tempat pensil dari koran bekas. Dalam pembuatan tempat pensil, bahan yang digunakan yakni koran bekas yang fungsinya sebagai bahan dasar dari pembuatan tempat pensil tersebut. Selanjutnya, produk yang dihasilkan dari pengelolaan atau pengolahan limbah anorganik. Nah, ada ember plastik dapat didaur ulang, dan hasil daur ulangnya itu setelah dihancurkan dapat berupa ember kembali atau dibuat produk lain seperti sendok plastik, tempat sampah, atau pot bunga. Nah, plastik dari bekas makanan ringan atau bahan atau plastik sabun deterjen dapat didaur ulang menjadi kerajinan, misalnya kantong, dompet, tas laptop, tas belanja, sendal atau payung. Kemudian ada botol bekas minuman bisa dimanfaatkan untuk membuat mainan anak-anak. Kemudian ada sedotan minuman dapat dibuat bunga-bungaan, bingkai foto, taplak meja, hiasan dinding, atau hiasan-hiasan lainnya. Kemudian ada lampu sendok dari sendok plastik yang berfungsi sebagai pajangan lampu estetik. Kemudian ada boneka mini dari sarung tangan bekas. Ada roll tisu berubah wujud menjadi wall art yang fungsinya itu dapat mempercantik dinding ruangan. Kemudian ada bungkus kado berukuran mini, terus tempat pensil, tempat penyimpanan gelang atau jam tangan, bahkan menjadi phone stand. Kemudian ada vas bunga dari lampu bohlam yang tidak terpakai, dapat dimanfaatkan untuk sesuatu yang cantik dan menarik. Kemudian ada kaleng bekas dapat dimanfaatkan sebagai tempat sendok. Selain itu juga berfungsi sebagai tempat pensil yang dapat mempercantik meja belajar atau meja kerja, dan lain sebagainya. Sekian penjelasan mengenai pengelolaan limbah anorganik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.